Bagaimana kabarnya Sena? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Di Ashid ini kelas berapa Sena? Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 apa? 7B. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah di sesi ini insyaallah kita akan sama-sama menyimak terkait dengan bagaimana proses tes tahsin yang tahapan terakhir, yaitu tes SIM, surat izin menghafal. Jadi ketentuan terakhir apakah Ananda, terutama Ananda Sena ataupun yang kelas 7 yang mengikuti program tahsin bisa lulus atau tidak, atau bisa melanjutkan ke program hafal, itu dengan syarat sudah lulus agenda surat izin menghafal. Nah, insyaallah kita akan memulai agenda tes ini yang diwakili oleh Ananda Sena. Silakan Ananda Sena untuk dibuka halaman 56 surah Ali Imran. Nah, jadi di tes tahsin ini ada tes baca dan tes kemampuan teori tajwid. Nah, silakan Ananda Sena baca satu halaman, jangan sampai ada yang salah ya. Kalau Ustadz aba-aba silakan. Kalau Sena tidak bisa mengulangi bacaan yang salah ya, tidak bisa membetulkan, maka dianggap tidak lulus dari segi tes baca. Nah, dapat dipahami ya Ananda Sena? Ya, silakan Ustadz serahkan kepada Ananda Sena. Ya, silakan untuk dibaca terlebih dahulu. Jangan lupa ta'awudz dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma taddakhiruna fi buyutikum. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Berarti tidak ada kesalahan, tadi ada salah sedikit ya, cuma Anda Rasena sudah bisa memperbaikinya. Alhamdulillah. Jadi kedepannya lebih teliti lagi ya dalam membaca. Oke, Anda Rasena apakah sudah siap untuk tes teori tajwid? Insyaallah. Alhamdulillah. Coba perhatikan ayat 52 ya. Oke, Ustaz akan tes satu persatu, kita akan bongkar huruf per huruf ya, tapi tidak satu ayat ya. Hanya mewakili saja. Coba fa, coba makhrajnya fa di mana? Ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Oke, itu coba fa huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tipis. Huruf tipis. Kenapa huruf tipis? Karena tidak termasuk khussadul yang pil. Oke. Tadi kan sudah ya tebal tipisnya. Sekarang sifatnya, karakter hurufnya apa saja yang Sena ketahui? Hams. Karena termasuk fahasuhu syakhsun sakat. Oke, yang kedua? Yang kedua rokhawah. Karena tidak termasuk ajidakotin bakats ataupun lin umar. Terus ada istifal, yaitu yang selain khussadul yang pil. Iya. Lalu ada invitah, Iya. ya, yang selain dari sod, dod, to, zo. Iya, terus? Dan yang terakhir itu idlaq, Iya. yaitu karena dia termasuk farra minhu. Iya, yang sifat tidak punya lawan ada tidak? Di Tidak. fa. Oke, tidak ada ya. Berarti fa ya. Nah, Ustaz kasih tahu sifat ghalibahnya atau sifat dominannya di fa adalah hams ya, sama rokhwah. Kemudian fa ada bacaan panjang tidak? Tidak, Tidak. Kenapa tidak ada bacaan panjang? karena tidak ada huruf mat setelahnya. Oke, tidak ada huruf mad. Jadi kalau ada huruf mad pasti ada bacaan. Panjang. Kalau tidak ada bacaan, tidak ada huruf mad, tidak ada bacaan Panjang. Nah, itu rumusnya ya. Kemudian la tebal tipis. Tipis. Ya tadi. Kemudian ada bacaan panjang tidak? Tidak. Tidak ada. Sekarang pindah ke selanjutnya huruf falam apa? Hukumnya guna apa? Guna asliyah. Guna asliyah. Hurufnya ada berapa? 2. 1. Nun bertasydid dan mim bertasydid. Mim bertasydid. Ya, sekarang falam ma ketika waqaf ya, ketika berhenti bacaan kita berarti falam ma. Berarti apa hukumnya? Mat tabi'i. Mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Karena ada huruf mat berupa alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, terus apa lagi alasannya? Tadi ada huruf mad, setelah huruf mad ada apa? Tidak boleh ada hamzah atau sukun. Oke ya, itu jadi ketika waqaf maka falama dibaca berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Sebanding dengan apa itu 2 harokat itu? 2 huruf yang dibaca bersamaan. Bersamaan. Contohnya seperti apa bersamaan? Mama. Oke, di falam mama ya, falam mama ya, falam ma gitu ya. Itu. Coba syaratnya matobi apa saja? Harus dibaca 2 harokat. Ya. Setelahnya tidak ada sukun atau atau tasydid Iya. ataupun hamzah. Iya. Lalu harus ada huruf matnya. Oke, ada huruf madnya. Jadi sekarang kita sudah bongkar, sudah bahas terkait dengan di falamma ketika waqaf. Kalau ketika wasol berarti hukumnya apa? Mat munfasil jaiz. Ya, mad munfasil jaiz ya, mad munfasil jaiz. Kenapa mad munfasil jaiz? Karena setelah huruf mat yang berupa alif sebelumnya ada harokat fathah, itu ada hamzah di lain kalimat. Oke, berapa panjangnya mad munfasil jaiz? Bisa 4 atau 5. Oke, menurut Torik siapa itu? Tori Jisiyah Syah Syatiyah. Syatibi ya, Torik Syatibi. Jadi setiap
itu kita harus tahu ya. Riwayat Hafs, Thariq Syatibi. Ya, ini Thariq untuk Syatibi. Kelanjutan kamu belajar ilmu tajwid ya, tapi tidak apa-apa. Oke, falamma ahassa'i. Ini ada bacaan panjang tidak? Ada. Oke, kenapa ada bacaan panjang? Karena ada huruf mat berupa ya sukun yang sebelumnya ada harokat kasroh. Oke, kalau min sekarang min Itu izhar halki. idhar halki. Kenapa idhar halki? Karena ada nun sukun bertemu salah satu huruf dari hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Oke, idhar itu apa artinya? Dibaca jelas di nun sukunnya. Oke, jelas nun sukunnya. Bagaimana kita untuk mengetahui caranya supaya nun yang kita baca itu jelas? Keluarkan nun dari makhrajnya dan ditahan satu ditahan satu harokat. Jangan lupa ditahan satu harokat ya. Min humul. Ada alif lam komariah. Alif lam komariah. Ya, hukumnya apa? Izhar. Idhar. Berarti idhar apanya? Jelas apanya tuh? Lam sukunnya. Lam sukunnya ya. Kufro. Ro berarti itro ya. Tebal tipis. Tebal. Kenapa ro tebal? Karena ro-nya ada harokat fathah, berharokat fathah. Oke ya. Kemudian qola. Ko ada bacaan panjang tidak? Ada. Ko berarti kenapa ada bacaan panjang? Karena ada huruf mat yang berupa alif, sebelumnya ada harokat fathah. Kemudian dia ketika wakof ya. Ketika wakof berarti Ustadz membacakan qol. Berarti hukum madnya apa? Mad arid disukun. Mad arid disukun. Kenapa mad arid? Sena kenapa? Karena ada huruf mad yang bertemu sukun arid. Iya, sukun arid. Karena dia diwakofkan. Jadi sukun arid itu sukun yang awalnya dia berharokat, kemudian diwakofkan maka jadi sukun ya. Itu berapa panjangnya kalau mad arid? 2, 4 atau 6. Oke. Harokat. 2 boleh 4 boleh 6. Tapi kalau di asyahid memilih berapa harokat? 4 harokat. Alhamdulillah. Qolaman. Kalau tadi kan sudah ketika posisi wakof ya, qola. Jadi qol. Kalau ketika wasol qola. Jadi ko berarti ada hukum madnya apa nama hukum madnya? Mad tabi'i ya. Nah, coba tadi kan sudah hampir sama ya. Coba syaratnya mad tabi'i apa saja? Syaratnya mad tabi'i ada sebelumnya sebelumnya ada huruf mad. Iya. Harus dibaca 2 harokat. Dan setelahnya tidak ada sukun maupun hamzah. Iya, sukun maupun hamzah. Kemudian qolaman, man apa? Idhar halki juga ya. Hurufnya ada berapa? 6. Sekarang selanjutnya so berarti hukumnya apa? Ikhfa haqiqi. Hakiki apa? Haqiqi abad. Ausat. Ya karena dia di tengah ya. Ausat. Dia gunahnya tebal atau tipis? Tebal. Kenapa gunanya tebal? Karena termasuk khusadauk yang tipis. Iya, jadi kalau huruf ikhfanya huruf yang tebal, maka gunanya harus tebal. Sorry, nggak boleh sorry, tapi so ya. Kemudian sorry, ri ketika wakof. Dibaca mad tabi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat. Oke, kalau ketika wasol? Mad munfasil jaiz. Iya, jadi boleh. Jadi ketika wakof dia dibaca 2 harokat, tapi ketika dia wasol berapa? 2 harokat. 4 harokat. 4 harokat, mantap. Ansori ilau apa? Lam jalalah dibaca tafkhim. Lam jalalah dibaca tafkhim. Tapi yang lamnya bukan lam yang pertama, tapi ya lam yang kedua. Ilau ya. Itu jangan ilau tapi ilallah gitu ya. Ilallahi lahi. Lo berarti apa? Mad apa? Mad tabi'i. Tapi kalau ketika wakof ilallah. Mad arid disukun ya. Nah, itu berarti hampir setengah ayat ini Sena sudah bisa menjawab. Berarti
Berarti Ustadz kategorikan Sena sudah lulus ya. Alhamdulillah sudah lulus tesim ya, karena tadi soal makhraj, soal sifat, kemudian soal mad ya ketika waqaf maupun wasol itu sudah terjawab dengan alasannya. Alhamdulillah. Jadi Sena boleh ya, setelah ini boleh lanjut ke program menghafal Al-Qur'an tahfiz ya. Selamat ya anak-anak Sena yang sudah lulus program SIM ini. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Ada jadi di program selanjutnya tahfiz ya. Berarti Sana sudah hafal berapa juz? 3 sih. 3 juz. Alhamdulillah. Berarti 30, 29 sampai juz 1 ya. Alhamdulillah. Itu berarti bisa lanjut ke juz 2 ya. Nah, tapi jangan lupa kalau sudah 3 juz, kalau di asaid tasmi dulu. Ya, tasmi dulu. Mudah-mudahan bisa tasmi ya. Itu mungkin pertemuan kali ini ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Nana Sena yang sudah bergabung dan sudah mengikuti program tes SIM surat izin menghafal. Mudah-mudahan yang kita tampilkan di sini biar teman-teman yang lain ya bisa mengikuti ya, bisa mengetahui sekilasnya program SIM apa aja sih yang ditanyain gitu. Itu mungkin dari Ustadz. Terima kasih Sena. Jazakumullah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.